Ibu ini mukulin anaknya itu karena ibu ini tuh anaknya nggak mau ditinggal di rumah sendiri, takut ibunya ini mau jalan-jalan sama teman laki-lakinya. Ya. Padahal saat itu waktu diminta ritual, dia minta untuk digali tanahnya. Dia nggak sadar satu dia sedang menggali makamnya sendiri. Dia diminta waktu dia diperiksa itu memang ada banyak perempuan yang datang. Dan perempuan-perempuan ini ngaku pacarnya sih laki-laki ini semua. Tapi mereka nggak bertengkar. Mereka saling tahu. Mereka bilang hubungan ini namanya tuh poliamori katanya. Poliamori. Iya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Keypods. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa karena kita hari ini akan bahas tentang forensik bersama dengan dokter forensik yang cantik. Ada Dokter Stephanie di sini. Halo dokter. Halo, Mbak. Terima kasih banyak dokter. Jadi ternyata Dokter Stephanie ini datang dari Jogja. Tinggal di Jogja berarti ya, Dok? Tinggal di Jogja. Oh, berarti bekerja di rumah sakit di Jogja juga? Ya, sama saya juga menerima konsul. Selain itu juga saya sebenarnya ngajar saya lebih banyak. Oh, ngajar di mana, Dok? Ngajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Oh, jadi sambil ngajar, sambil juga bekerja di salah satu rumah sakit itu tadi ya. Dan juga sekarang aktif juga di YouTube nyeritain kasus. Kasusnya itu langsung, maksudnya yang pernah dokter emang tangani atau sebenarnya ngumpul-ngumpulin aja? Macam-macam. Macam-macam Ada ya? yang benar-benar saya tangani, tapi tentu aja nama tempat kejadian pasti saya Harus samarkan. disamarkan ya. Terus juga ada juga yang saya dapat kasus tuh dari rekan saya. Oh, Ya, jadi kan cerita-cerita ya. kebetulan saya beberapa teman itu ada yang tinggal di luar juga. Jadi beberapa hasil otopsi kasus di luar itu kadang dikasih ke saya, dibilang ini coba misalkan mau dibikin episodenya dibahas gitu dengan syarat ya lindungi privasinya, Yes, selalu gitu. Tapi emang kenapa, Dok? Kan aku bukan baca sih. Aku nonton beberapa video dokter juga di podcast katanya kan sangat tertarik dengan dunia forensik. Emang apa yang bikin forensik spesial? Oke, yang bikin forensik istimewa buat saya itu karena saya suka ilmunya. Oh iya, apa Jadi itu, Dok? kita itu menerapkan ilmu kedokteran, tapi untuk kepentingan peradilan. Iya. Nah di situ kan memang kita banyak mendapati kasus itu yang sudah meninggal dunia pasiennya. Jadi misalkan itu kita jadi kayak berbicara bagi mereka yang nggak lagi bisa bicara. Iya. Ya saya selalu bilang kalau misalkan yang datang ke forensik itu memang sudah meninggal, tapi ya walaupun mereka sudah nggak bisa dihidupkan lagi, tapi mereka tetap berhak dapat keadilan. Ya. Jadi karena itu ya, Dok ya. Ya. Tapi emang nggak takut, Dok? Dari awal misalkan ngelihat ya dead body di situ nggak takut? Oh enggak. Dari awal nggak takut? Dari Dok? awal enggak, karena dari saya masuk kedokteran, ya saya tahulah kira-kira saya akan menghadapi apa. Pasti manusia dengan ya segala macam penyakit, mungkin cedera dan lain-lain. Jadi ya saya udah siap waktu terbiasa itu. juga ya, Dok ya, akhirnya ya. Tapi aku penasaran juga, apakah di dunia, maksudnya di kedokteran forensik banyak perempuan juga, Dok? Oh ya banyak perempuannya masih juga. banyak ternyata ya, Dok? Ya. Oh, banyak juga ya perempuan. Aku pikir karena kan di kebanyakan film juga banyak kan kayak laki-laki ya. Oh, ya. Karena mungkin dibutuhkan tenaga yang kuat atau mungkin ya maksudnya kita ngeliat dari TV ya. Tapi ternyata banyak perempuan, dokter-dokter perempuan juga. Ya malah sekarang ya lebih banyak perempuannya kayak gitu, sering Dok? forensik. Oh, baru tahu nih. Tapi akhirnya dokter buat video di YouTube. Ya. Itu sejak tahun? Itu sejak tahun lalu, April tahun 2023. Oh, dari tahun lalu. Itu awalnya karena Awalnya diundang podcast dulu? kan diundang podcast di beberapa channel lah waktu itu saya sharing pengalaman pribadi. Terus kata teman-teman saya bikin channel dong gitu karena senang karena misalkan saya sharing itu kadang-kadang entah sengaja atau enggak kan saya sharing juga ya sedikit tentang kedokteran, tentang kedokteran forensik. Coba dibikin channelnya. Ya udah kira saya ya pelan-pelan coba bikin rekam sendiri. Ternyata ya syukurlah ya puji Tuhan itu sambutannya baik. Iya baik, aku lihat banyak banget setiap upload video banyak yang nonton. Ternyata banyak orang-orang yang kepo juga ya, Dok ya, karena selain emang ilmu kedokterannya mungkin ada cerita di baliknya itu kan. Betul. Yang dikejar ya. Oh terus abis itu sekarang berarti udah punya tim sendiri untuk jadi
Ada tim juga untuk ya menghandle ini channelnya. Tapi lebih enak jadi apa dok? Jadi YouTuber apa jadi dokter forensik? Ya pokoknya semua yang saya jalan itu ada suka dukanya lah. Ada suka dukanya ya. Kalau jadi YouTuber apa dok dukanya? Kepo deh. Banyak komentar negatifnya sih dok? Enggak juga. Ada juga yang kurang serak dengan yang saya sampaikan, yang mungkin ya saya bisa ngerti. Beberapa memang mungkin curious ya dengan ini kasusnya yang mana sih gitu. Pengen tahu lebih lanjut, tapi ya nun sewu, saya tuh kan harus melindungi identitas korbannya ini. Karena khawatir nanti entah keluarganya kah atau temannya nonton kan kayak traumanya ditarik lagi. Iya betul. Saya berusaha ya, saya samarkan lah sebisa mungkin. Ada etika, ada boundaries ya dok sebenarnya ya. Tapi berarti kalau mau menceritakan hal kayak gitu dok, apakah berdasarkan personal interest atau misalnya yang ya itu tadi misalnya kayak benar-benar dokter udah pernah tangani? Biasanya saya ngelihat yang sekarang ini lagi rame apa, isu yang lagi rame diperbincangkan gitu. Nah terus kira-kira ada nggak sih kasus yang relate dengan ini gitu, karena tujuan saya tuh bukan cuma sekedar ngasih ini kasus, ya serem nih faktanya seperti ini, tapi saya pengen yang dengar itu bisa ngambil pelajaran supaya nggak mengalami apa yang dialami oleh korban saya ini. Berarti kalau misalnya dokter forensik, kalau misalnya sedang bekerja nih dok, kerja samanya banyak dong ya, bukan cuma sekedar dokter forensik aja ya? Iya. Apa sih dok journey-nya? Journey dari dokter forensik tuh maksudnya, aku kepo sih apakah misalnya ada kasus baru dokternya dipanggil atau sebenarnya dokter itu standby di rumah sakit kalau dokter forensik? Biasanya memang ya ada jam jaganya, tapi yang dipanggil itu misalkan ada kasus kejahatan terhadap tubuh manusia, ya gitu, misalkan kasus hidup kah atau kasus mati yang perlu konsul, yaitu dokter forensik dipanggil untuk periksa. Atau misalkan penemuan kayak mungkin potongan jaringan, potongan tubuh yang diduga dari manusia. Nah itu baru dokter forensik dipanggil. Oh dipanggil ke tempat kejadian berarti ya dok? Kadang dipanggil ke tempat kejadian pada kasus-kasus khusus, kadang juga dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Kalau misalnya di tempat kejadian berarti biasanya sendiri apa gimana dok? Pasti sama-sama tim forensik. Tugasnya bagi-bagi nggak dok? Kalau aku pernah nonton yang tapi yang Korea sih dok. Jadi bahkan ada seseorang yang foto jasadnya, ada yang emang ngecek dead body-nya pada saat itu juga. Itu berarti kayak gitu juga aslinya dok? Iya, ada bagi-bagi tugas, ada yang dokumentasi, ada yang notulen untuk nyatet. Ya kadang biasanya sih kok saya lebih prefer untuk saya yang untuk periksa jasadnya ini, mayatnya ini. Oh gitu. Temuan sementara apa, terus nanti saya kasih tahu untuk misalkan mau pemeriksaan lebih detail, ini harus dibawa ke rumah sakit. Oke. Tapi berarti awalnya udah harus tahu, maksudnya ini ada kejanggalan gitu kan dok? Bukan yang kayak tiba-tiba kecelakaan biasa tapi dokter forensik datang nggak kayak gitu kan? Tergantung dari penyidiknya. Oh jadi memang berdasarkan panggilan. Misalkan dirasa perlu kami datang untuk mengecek TKP, ya kami akan datang. Kalau di TKP dok, maksudnya kan banyak juga katanya ada yang bukti-bukti yang bisa dirusak kayak gitu. Ada nggak sih dok, maksudnya dari kesalahan-kesalahan kecil pas dokter bekerja misalnya malah ngerusak atau mempersulit lah setidaknya? Ya untungnya sih enggak ya. Puji syukur sampai sekarang belum ada. Gitu ya? Mudah-mudahan enggak. Karena kita pasti bagi-bagi tugas dan kita udah tahu SOP-nya seperti apa, alat pelindungnya seperti apa, kita cara menyisir TKP-nya bagaimana. Gitu. Lalu dok, kalau misalnya nanti dead body-nya dibawa ke rumah sakit, terus misalnya kasusnya penembakan gitu ya, tapi maksudnya diduga ditembak. Apakah di otopsinya itu emang seluruh badan from head to toe atau misalnya bagian yang ditembak aja, misalnya tembak di perut gitu? Pasti harus head to toe. Harus ya dok? Jadi kepala tuh harus tetap dibuka walaupun tembakannya di bawah? Ya, gitu. Karena kan yang namanya tubuh manusia itu kan terdiri dari berbagai macam sistem saraf, pernapasan, pencernaan, peredaran darah. Nah, satu sistem itu pasti akan berkaitan dengan yang lain. Ya, jadi tetap semua harus diperiksa karena taruhlah luka tembak di bagian dada, kena jantung, nanti kelihatan di otaknya misalkan ada tanda-tanda bintik perdarahan, ada pembengkakan jaringan otak ketika orangnya ini mulai ya gara-gara darahnya banyak keluar, terus dia jadi oksigennya kecil kan, sedikit masuk otak yang mulai bengkak. Nah itu pasti kelihatan. Bisa dilihat ya makanya tetap harus dibuka semua. Itulah kenapa juga maksudnya banyak orang yang nggak mau diotopsi ya dok, maksudnya orang-orang tersayangnya, karena memang harus istilahnya bukan dirusak sih, tapi memang dibuka semua badannya dok. Iya, karena kadang-kadang masih ada salah persepsi juga. Oh iya, apa itu dok? Ya dikiranya itu nanti
ada resiko organnya diambil atau organnya nggak dikembalikan lagi. Padahal enggak. Ya. Saya pasti jelaskan kalau yang namanya otopsi itu seperti operasi, tapi pada korban yang sudah meninggal. Pasti nanti akan kami masukkan lagi semua organnya, akan dijahit lagi, dikembalikan ke keluarga tuh serapi mungkin. Oh gitu. Dan bahkan nanti misalkan ada luka-luka terbuka, akan kami bantu buat diperbaiki, dijahit lagi. Oh gitu dok, bahkan dibantu ya. Jadi sebenarnya nggak yang asal-asalan juga ya dok. Maksudnya dikembalikan kan kita ya punya perasaan juga ya dok pastinya ya. Oke dok, terus ada juga yang ngomongin tentang DNA dok. Kalau misalnya kalau misalnya kayak tadi kan dia ditemukan. Terus misalnya kita mau cari tahu siapa pelakunya. Nah itu diketahui dari misalkan kalau misalkan siapa pelakunya itu wewenang dari penyidik. Oh dari penyidik ya sebenarnya. Tapi misalkan kita ketemu, taruhlah ada mungkin tisu ya, ada bercak darahnya, itu bisa kita ambil untuk nanti tes DNA jika diperlukan. Tapi tes DNA itu bisa apa aja dok? Berarti darah bisa? Oh semua jaringan bisa darah, rambut. Ya. Caranya gimana dok? Misalnya ada pistol lah yang terletak, terus nanti yang dites apa? Bagian dari yang dia pelatuknya gitu berarti? Yang kita cari itu bagian yang ada mungkin sesuatu berasal dari tubuh manusia, bercak darah, terus juga cairan tubuh lain. Misalkan mungkin serpihan rambut diminta diperiksa, gitu. Atau mungkin cabikan kulit yang sering itu di bawah kukunya korban, misalkan korban coba melawan, kadang-kadang kan coba ngelawan dengan dicakar, itu dikorokan di bawah kuku. Itu bisa dicek DNA-nya, bisa dicek dong. Gitu. Terus nanti akhirnya disamakan dengan, maksudnya ya ada nama-nama yang mungkin jadi pelaku. Misalkan gitu, misalkan diperlukan ya. Diambil dari tersangkanya, dicocokkan gitu. Tapi tetap kita bilang ini DNA-nya cocok dengan yang di sini. Kita nggak boleh bilang ini pelakunya. Karena itu wewenangnya penyidik. Iya benar-benar. Itu aku tadi mau nanya itu, maksudnya limitasi seorang dokter forensik berarti kan cuma memberikan data kan dok. Nggak boleh sampai kayak ini nih pelakunya nih karena sama nggak gitu ya dok? Nggak boleh. Tapi apakah misalnya dokter forensik yang bekerja untuk kasus itu harus ke pengadilan juga dok? Kadang-kadang diminta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan, memberikan keterangan ahli ya di persidangan tuh ya. Tapi ya kembali lagi hanya memberikan data-data, memberikan fakta-fakta aja ya dok. Ya fakta-fakta, kita nggak bilang nanti ini karena dibunuh kah atau gimana gitu. Kita bilang ya meninggalnya karena kekerasan ini di bagian ini menyebabkan ini. Gitu. Tapi berarti kalau jahat berarti bisa diintervensi juga dong dok kalau dokter forensik. Diintervensi? Diintervensi misalnya. Harusnya meninggalnya karena apa? Tapi dok jangan bilang karena itu ya gitu misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa karena apa yang kita lihat itulah yang kita tuliskan. Harus kayak gitu ya dok ya. Kode etiknya seperti itu ya dok ya berarti ya. Dokter kalau belakangan ini ya maupun di Jogja atau misalnya di Jakarta biasanya kasusnya apa dok? Kalau belakangan ini lagi ngurusin kasus apa dok? Kalau kasus yang saya tangani itu saya nggak bisa bilang. Tapi paling banyak memang kasus mohon maaf pembunuhan dan banyak juga bunuh diri. Bunuh diri juga butuh di otopsi juga berarti? Biasa diperiksa luar. Dari keluarganya minta diperiksa luar untuk melihat ini ada nggak tanda-tanda ke arah mungkin tindak pidana yang lain. Gitu. Itu berarti di Jogja juga berarti banyak kasus juga ya dok? Di berbagai daerah. Di berbagai daerah banyak yang. Aku pikir kayaknya di Jakarta aja nih yang banyak kasusnya, ternyata di Jogja di daerah-daerah kecil Indonesia setiap juga daerah punya masalahnya masing-masing. Punya masalah masing-masing ya dok. Terus habis itu kalau misalnya dokter forensik juga dok, apakah pernah menemukan misalnya hal-hal yang nggak terduga gitu dok pas lagi otopsi? Misalkan? Ya misalnya di awalnya dia ditembak tapi pas dibuka ternyata ada sesuatu, ada apa gitu. Beberapa kali ya. Jadi pernah juga itu dia tuh dibilang karena meninggal di kamar karena sakit asma. Kebetulan waktu itu korbannya anak-anak sama ibunya. Ibunya mencoba menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dibilang anak ini nakal. Saya tuh udah bilang sama dia jangan main air di kamar mandi. Tapi sama anak ini pintu kamar mandi dikunci dari dalam, gitu katanya. Badannya basah, terus anak ini punya sakit asma. Terus kata sesak napas saya terpaksa dobrak dan ternyata udah nggak bernapas. Tapi setelah saya periksa, kok luka-lukanya ada yang ganjil ya. Ada luka di bagian tubuh yang kok jatuh nih nggak mungkin deh. Dan akhirnya saya minta untuk lakukan otopsi dan cederanya itu ada cedera yang sudah lama, ada juga cedera yang baru.
Dan itu seringnya tuh pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan setelah sama penyidiknya kemudian ditanya keterangan ini itu, ternyata meninggal itu karena dipukulin. Oh ya ampun. Karena ibu ini hilang sabar saat anak ini rewel. Dan parahnya lagi, ibu ini mukulin anaknya itu karena ibu ini tuh anaknya nggak mau ditinggal di rumah sendiri, takut. Ibunya ini mau jalan-jalan sama teman laki-lakinya. Ya, aduh, miris ya dok. Ya, miris sih. sedih memang waktu itu. Terus ya akhirnya ya saya dipaparkan waktu itu faktanya seperti ini. Dan ya untungnya proses peradilannya berjalan sebagaimana mestinya. Tapi dok, kalau misalnya kayak luka memar yang tadi, emang beda dok, misalnya kalau kita jatuh, misalnya kita dipukul sama orang, itu bisa terlihat bedanya dok? Polanya pasti beda. Misalkan ya kita jatuh itu pasti akan mengenai daerah yang menonjol kayak bagian dahi, hidung, ya siku, tangan gitu kan. Tapi kok daerah kayak mungkin ya, yang mohon maaf bagian dada, perut, punggung, bokong pantat belakang itu kan ya apalagi terpola waktu itu lukanya. Kayak ya panjang-panjang gitu, akhirnya ketahuan kok anak ini tuh kok disiksa, pasti dipukul pakai kemoceng. Aduh ya ampun. Gitu. Kok misalkan dirasa dia rewel. Nah kalau kayak gitu dok, yang ngelaporin ke polisi siapa dok? Maksudnya kan itu antara ibu dan anak kan sebenarnya? Oh ya, dari waktu itu saya periksa kan, saya komunikasikan ke penyidiknya. Gitu. Kalau saya lihat luka-lukanya ini, kok nggak sesuai dengan yang diceritakan kronologinya tadi. Katanya anak ini sakit serangan asma, tiba-tiba jatuh, tapi kok luka-lukanya di bagian yang ganjil gitu. Iya. Saya bilang ya ini ada indikasi ada tindak pidana. Dan saya menyarankan untuk korban ini diotopsi. Oh gitu, itu awalnya ya dok berarti ya. Dan akhirnya waktu itu ketemu memang ada perdarahan yang cukup besar di bagian selaput otaknya ini. Karena dipukul di bagian kepala dan katanya dibenturkan ke dinding. Waduh. Serem sih, miris sih dok. Kalau untuk kasus-kasus yang pernah dokter tangani, apakah misalnya ada yang sampai sekarang masih dokter ingat? Mungkin itu karena emang susah banget untuk dipecahkan atau memang mungkin melibatkan high profile gitu mungkin dok? Ada nggak dok? Pernah itu kasus yang melibatkan ya orang ini dibuat percaya satu ilmu taruhlah pesugihan ya, tapi akhirnya malah dibunuh oleh yang menjanjikan itu. Oh iya deh gitu dok. Waktu saya sempat ikut. Iya, jadi ada penggalian makam di salah satu daerah itu. Terus waktu digali itu dibilang ini kronologinya seperti apa gitu. Memang ada laporan orang hilang dan katanya oleh pelakunya itu dijanjikan begini. Kamu taruh uang ke saya sekian dan kemudian akan saya berikan mantra-mantra dan ritual. Nanti akan jadi berkali-kali lipat gitu. Padahal saat itu waktu diminta ritual, dia minta untuk digali tanahnya. Dia nggak sadar dia sedang menggali makamnya sendiri. Dia diminta untuk ya duduk di situ segala macam dan kemudian saat dia lengah dipukul sama si pelakunya ini dan uangnya dibawa lari. Ya ampun, jadi dia masuk ke dalam lubang yang udah dia gali itu dok? Iya, yang buat saya waktu itu ingat banget itu kok miris banget ya gitu. Orang ini ya memang ya gimana mbak, maksudnya dia tuh pengen mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat dengan cara yang cepat gitu. Orang kan kok udah kepepet seperti itu ya melakukan segala cara ya dok, melakukan segala cara malah dimanfaatkan. Aduh gitu. Akhirnya itu dokter ikut sampai maksudnya ke penggalian itu? Penggaliannya waktu itu saya ikut juga. Oh ikut juga sama dok? Tim juga. Oh kalau gitu yang dilihat apa dok? Maksudnya kan selama digali ada apa yang bisa dicek dari situ? Yang kamu cek waktu itu sudah pasti identitasnya, jenis kelamin, perkiraan usia, tinggi badan, ras. Itu dari pemeriksaan tengkorak kerangkanya ini. Begitu sudah, kira-kira cocoklah ciri-cirinya dengan si yang hilang ini gitu. Nanti akan diambil sampel DNA dibandingkan dengan ayah atau ibunya. Nah setelah itu kita lihat lagi nih ada nggak tanda-tanda kekerasan yang sampai ke bagian tulang. Dan waktu itu memang ada kekerasan di bagian tulang kepala. Di daerah yang kok misalkan kena memang ya fatal lah gitu. Gitu ya dok. Itu memang hantamannya keras karena sampai ke tulang. Oh gitu dok, astaga kasihan. Suka sedih gak sih dok? Atau takut atau apa sih dok perasaannya? Paling sedih ya, maksudnya waduh kok dunia sekarang sejahat ini ya gitu. Banget ya. Dan kadang-kadang saya mikirnya ya masa sejahat ini ternyata gak lama kemudian ada kasus yang lebih parah lagi. Iya ternyata repeating juga ya banyak kasus ya.
Tapi dok, ini menarik deh. Kalau kan banyak orang yang maksudnya melakukan segala cara, terus masih ada perdukunan, santet segala macam. Nah, kalau dari dokter ada nggak sebenarnya kasus yang tiba-tiba ada paku di dalamnya atau apa? Ada nggak sih? Ya, pernah ketemu. Oh, pernah ketemu beneran dok? Dan itu kita nggak bilang ini santet kan? Iya. Kita cuma bilang. Bahasanya apa dok kalau di kedokteran? Penemuan benda asing di dalam tubuh, tapi kita nggak tahu nih masuknya dari mana. Oke. Karena saluran cerna atas itu sama sekali nggak ada luka. Oh, jadi ini ya, maksudnya dipertanyakan kok bisa masuknya ya dok? Iya. Dan sulitnya juga ya kadang-kadang misalkan saya sampaikan ke keluarga gitu kan, awalnya kan dikira sakit nih, kami minta di otopsi, dicek kira-kira sakitnya apa di dalam gitu. Atas permintaan keluarga, saya ceritakan, keluarga minta, udah kalau misalkan ketahuan seperti ini, saya minta langsung ditutup aja. Kami udah nggak akan melanjutkan lagi, gitu. Karena ya ada stigmanya juga, keluarga merasa itu kayak aib. Iya, aib untuk keluarganya dok, jadi lebih baik ditutup ya. Iya. Ada kasus lain nggak dok yang misterius kayak gitu dok? Yang mungkin dibilang nggak bisa saya jelaskan secara medis itu pernah. Apa tuh dok? Jadi saya tuh baru aja nanganin dulu itu sempat tim forensik itu nanganin kasus orang yang berusaha menggugurkan kandungannya, seorang perempuan, tapi caranya bahaya dan akhirnya dia meninggal. Dia ditipu sama satu penjual obat, katanya bisa melenyapkan lah si kehamilan yang nggak diinginkan ini. Ya karena waktu itu memang katanya pihak laki-lakinya nggak tanggung jawab. Dia minum obat ini, waktu dia berusaha melahirkan anaknya ini macet persalinannya. Dan akhirnya dia meninggal. Kami lakukan otopsi, kasusnya sudah selesai. Begitu waktu saya sampai tempat tinggal saya itu saya kan lagi bikin tugas. Kebetulan waktu itu meja saya di sini, depan itu ada cermin. Dan cermin itu ngarah ke ada kamar mandi di dalam kosan saya. Saya baru sampai gitu, saya udah salahnya saya waktu itu saya nggak tukar baju dulu saking keburu-burunya mau bikin tugas, masih pakai ya kalau misalkan otopsi kan pakai baju lab. Ini saya pakai baju kerja yang belum saya ganti. Waduh, langsung belajar ya dok? Langsung saat itu juga karena keburu-buru. Ya saya ngetik-ngetik gitu, terus saya lihat loh kok dari cermin itu, saya lihat dari kamar mandi saya itu ada tangan gini. Waduh. Saya lihat nggak nih, saya lihat lagi, waduh masih ada. Saya khawatir jangan-jangan orang jahat nih, saya kan orang kan. Oh masih logis ya dok ya, kalau itu saya langsung hantu gitu dong, memang enggak ya. Terus saya mikir tadi kan, pokoknya cepet-cepetan nih misalkan orang jahat sebelum dia nyerang, saya mesti kabur dulu. Saya lari keluar, kunci saya ambil, saya kunci kamar saya. Saya panggil penjaganya, saya bilang kayak di kamar mandi saya ada orang, saya minta tolong diperiksa. Penjaganya itu udah bawa pentungan ke atas kan, ke atas dibuka, begitu buka kamar mandi kosong, nggak ada siapa-siapa. Padahal misalkan dia bisa kabur kan cuma ada satu jendela, itu jendela ada teralisnya. Oh jadi nggak mungkin ya? Nggak mungkin kabur. Siapa itu, tangan siapa itu berarti ya? Dan anehnya lagi waktu kamar mandi dibuka kan nggak ada siapa-siapa, ini nggak ada siapa-siapa nih, tadi perasaan aja kayak salah lihat gitu. Ya mungkin sih saya berusaha positive thinking juga kan. Tapi waktu itu saya nyium ada bau-bau amis, itu kayak bau ketuban. Aduh. Saya kan sering waktu itu kan beberapa kali menolong persalinan, baunya tuh bau ketuban. Ya ampun. Berarti campur darah. Waduh. Jadi mungkin itu yang baru dokter tolong. Wah itu saya nggak tahu, nggak bisa. Ya, tapi nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi ya kejadiannya tuh memang pas setelah itu. Gitu. Aduh, ada apa lagi dok? Ada apa lagi ceritanya seru? Seru tapi serem juga sih. Aku ngebayangin kalau jadi dokter mungkin deg-degan setiap hari kalau aku sih. Ada apa lagi dok? Ya memang ada beberapa pengalaman juga. Pernah waktu saya memeriksa korban kecelakaan lalu lintas. Sedihnya ini korbannya masih sangat di bawah umur. Dan laki-laki, dia itu kecelakaan sepeda motor. Ya gara-gara diberikan kunci motor oleh orang tuanya. Mikirnya deket aja nih nggak apa-apa, padahal kan seharusnya belum boleh. Jatuh dan saat itu kondisinya parah. Nah pada saat saya sedang periksa, itu dari jendela itu ada suara ketokan jendela. Itu ketok-ketok itu. Terus saya ingat banget ada yang manggil, mama gitu. Saya pikir mungkin itu kali keluarganya sudah datang nih, entah bawa anak kecil atau siapa gitu. Saya teruskan periksa, ada ketokan lagi, mama gitu. Nah udah saya selesaikan,
Udah, begitu saya keluar, saya tanya, tadi tuh ada itu loh, kayaknya ada suara anak, saya bilang, ada suara anak gitu. Itu dong dijagain, jangan sampai tahu-tahu malah ngelihat ngelihat pasiennya saya ini gitu. Terus tim saya bilang, tadi nggak ada siapa-siapa dok, nggak, keluarganya juga belum pada datang. Astaga. Terus dokter apa responnya kalau ada yang gitu-gitu? Waktu itu mikirnya, oh ya udahlah saya doakan aja, kan saya nggak tahu benar nggak ada hubungan dengan kasus yang saya tangani gitu kan. Ya yang penting saya tetap doakan aja ya semoga dia tenang lah gitu. Dan semoga juga jadi pelajaran buat ya orang tua. Hati-hati banget mengasih apa-apa ke anak gitu. Jangan ngasih kunci ke anak-anak. Jangan ya atas dasar sayang. Cuma deket aja biar praktis, tapi ternyata bahaya. Iya benar. Kalau misalnya kasusnya mutilasi dok, ini aku juga penasaran sih. Apakah kalau mutilasi kan maksudnya bahkan ada beberapa mungkin potongan yang udah hilang gitu dok. Iya. Nah kalau itu otopsinya beda dong dok, SOP-nya sama yang ini ya, yang biasa. Kalau untuk SOP tetap sama, kita periksa per bagian tubuh. Dan juga yang pertama kita cari luka yang mematikan dulu. Contohnya di bagian mana biasanya dok? Ya misalkan kita ngelihat misalkan pada korban mutilasi itu kan biasanya dia harus dilumpuhkan dulu sebelum nanti bisa dipotong-potong. Dan tujuan si pelaku motong-motong mutilasi itu adalah untuk supaya lebih gampang dibuang biasanya. Betul. Nah kita melihat dulu nih kira-kira di bagian kepala kah, di bagian dada ada nggak mungkin luka tusuk, mungkin luka kekerasan tumpul atau yang lainnya. Nah waktu itu beberapa kali saya ketemu kayak ya luka tusukan di bagian dada atau luka lecet yang mengelilingi bagian leher kayak luka jerat. Nah itu. Terus juga nanti kita pastikan ini waktu dia dipotong-potong ini dalam keadaan hidup atau enggak. Masih hidup atau enggak. Bisa dilihat ya dok. Bisa dilihat dari potongan jaringannya. Ada tanda peradangan atau enggak, bekuan darah, terus juga jaringannya tuh agak-agak menggulung gitu. Ya, kering-kering lah, keringan darah di situ. Itu beda, maksudnya beda bentuk, beda penyebab mungkin ya dok juga ya, atau beda misalkan apa sih dok? Itu ya kita bisa pastikan pada saat dia dipotong-potong dalam keadaan hidup nih. Itu bisa. Tapi ya kita hidup dalam artian jaringannya masih hidup. Masih hidup. Tapi kita berharap ya semoga nggak sadar lah. Kan pastikan, satu-satu pasti potong-potong itu. Serem banget. Itu ya kalau untuk si mutilasi tadi dok. Tapi berarti kalau SOP-nya sama semua, baik itu misalnya korban penembakan, korban tusuk misalnya, itu tetap aja sama harus dibuka dari awal gitu tadi ya dok? Ya, dan tapi misalkan penanganan kayak korban tembak, itu ada penanganan khususnya. Misalkan ya luka tembaknya kita bersihkan harus hati-hati. Gitu. Terus misalkan kita harus menghandle pelurunya, misalkan masih dalam tubuh, itu harus jangan sampai pelurunya tuh terjatuh atau rusak banyok gitu, karena itu nanti untuk kita kasih ke bagian balistik forensiknya. Gitu. Kalau dari YouTube-nya Dr. Stephanie sendiri, itu kan baik banget. Aku juga nonton by the way dok. Makasih. Iya. Terus kan banyak yang aku sih nontonnya, aku lumayan banyak nonton sih dok, dan kayaknya emang semua misterius lah ya, dan memang punya cerita di baliknya. Tapi ada nggak yang pas dokter misalnya lagi research atau pas akhirnya dibacain, ternyata ini ya either itu jadi favoritnya dokter atau researchnya ternyata susah banget, lama banget gitu. Ada nggak dok? Yang waktu itu saya nggak nyangka mungkin ya puji syukur juga sih bermanfaat itu ada sih. Apa tuh dok? Yang tentang mayat laki-laki yang dia tuh kelihatan itu bersih, wajahnya sangat-sangat ganteng, terus juga ya pokoknya sehat lah kelihatannya. Tapi ternyata dia meninggal itu awalnya karena overdosis obat dia yang pengguna, dan waktu dia diperiksa itu memang ada banyak perempuan yang datang, dan perempuan-perempuan ini ngaku pacarnya sih laki-laki ini semua. Tapi mereka nggak bertengkar, mereka saling tahu. Mereka bilang hubungan ini namanya tuh poliamori katanya. Poliamori. Kami saling tahu, kamu saling akur kok gitu. Waduh, akur. Dan itu katanya ini udah biasa kok. Nah, SOP-nya itu kan misalkan ada indikasi dia pengguna, kita harus cek screening HIV. Dan saat itu kita screening HIV, hasilnya positif. Waduh. Kan saya deg-degan nih sama yang perempuan-perempuan ini. Iya, apakah? Saya tanya, ini saya mau tanya agak sensitif ya.
mbak-mbak ini waktu berpacaran dengan korban ada melakukan hubungan suami istri nggak? Waktu itu mereka masih bilang, ya udah biasa sih dok, gitu-gitu kan udah biasa. Aduh, saya bilang, oke ya udah, ini kami minta untuk ke klinik khusus ya, karena untuk pemeriksaan kesehatan. Mulai deg-degan, kok kami ikutan diperiksa, ada apa? Setelah diperiksa, ya ada yang positif dan ada yang negatif. Waduh, gitu. Ada berapa banyak dok yang ya, diperiksa? Lumayan, ya pacarnya ini lumayan banyak, selirnya ini lumayan banyak. Dan yang bikin kaget, salah satu di antara mereka itu ada yang bilang gini, dokter ini kira-kira saya bisa nularin ke orang lain nggak? Ya bisa, saya bilang kalaupun misalkan hasil yang negatif, ini bukan berarti udah lega nih gitu, karena ada yang namanya window period, virusnya sudah masuk, tapi belum terdeteksi di lab, itu masih nunggu sekitar 3 bulan. Saya minta 3 bulan lagi datang. Nah si perempuan yang nanya ke saya ini positif. Dia bilang dengan muka pucat, saya itu baru saja menikah dengan laki-laki lain. Dan suami sah saya itu nggak tahu kalau saya itu masih diam-diam pacaran sama si laki-laki ini. Karena saya mikirnya hanya untuk senang-senang aja dok gitu. Astaga. Terus ya kira-kira saya perlu ngasih tahu ke suami saya nggak? Ya saya bilang ya harus dikasih tahu gitu. Karena ya memang ini nanti nggak akan gampang. Mungkin bakalan ya pertengkaran segala macam tadi. Tapi misalkan disembunyikan gitu, suatu saat pasti akan ketahuan kan. Entah HIV ya tiba-tiba jadi AIDS kah atau bagaimana, jadi timbul gejala. Kok sudah gitu kan susah. Dia bilang. Wah, pelik ya dok ya, pelik sekali untuk hal yang kayak gini. Tapi kalau misalnya kasus-kasusnya, aku yang terakhir nonton yang ini dok, yang di Filipina ya. Oh Filipina. Yang 11 orang yang di hotel mewah betul. Itu. Dan berarti kasusnya dokter tuh nggak di Indonesia semua dong ya berarti. Maksudnya ada yang emang diambil dari luar. Ada beberapa cerita-cerita dari dokter, teman dokter yang di luar juga ya berarti. Nah kalau misalnya dokter mau, maksudnya sesudah bertugas ataupun lagi bertugas, maksudnya kan nggak bisa dihindari ya. Ya walaupun aku nggak tahu sih apakah dokter sudah terbiasa, tapi kan pasti awal-awal mental juga terguncang ya. Awal-awal melakukan hal ini. Pasti, apalagi kok korban anak kecil. Iya benar, pasti lebih perasa kan dok, perempuan susah. Juga. Itu gimana dok pas, maksudnya cara menangani psikisnya, mentalnya dokter gimana dok? Yang saya mikirnya gini, ya sedih itu wajar, manusiawi ya, saya terima rasa sedihnya, gitu, nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya saya berusaha untuk bikin saya tenang dengan lakuin hobi, main ukulele, main musik, ngobrol sama teman-teman, ya ke rumah ketemu sama suami, ngobrol-ngobrol juga. Gitu. Jadi biar lupa juga kali ya dokter. Biar tenang, biar tenang juga. Melarikan dengan hobi, kayak hobi saya kan filateli, koleksi perangko. Jadi ngelakuin hobi itu lumayan healing lah ya dok ya jatuhnya ya. Dok kalau misalnya dikasih kesempatan untuk bisa investigasi atau misalnya melakukan ya forensik otopsi ke kasus-kasus yang udah terkenal di dunia ini. Ada nggak kasus yang dokter pengen deh gue ikut ke dalamnya gitu dok? Oh sebenarnya tuh saya pengen ikut, tapi udah lama sekali sih, kasusnya Marilyn Monroe. Oh, kenapa dok? Kenapa dia? Karena kan waktu itu sempat dibilang Marilyn Monroe ini meninggal kan overdosis. Tapi saat itu memang di lambungnya kan nggak ketemu ada warna dari si obatnya ini gitu. Oh, jadi dokter kayaknya pengen untuk bisa involve lah ya di dalam. Aku pikir karena dokter suka Marilyn Monroe. Tambah lagi saya juga senang sama Marilyn Monroe. Kan cantik sekali dia. Cantik banget. Jadi itu ya kasus yang pengen dokter mau involve lah ya kalau bisa. Kalau gitu bisa pengen ngeliat, terus juga pengen, karena waktu itu saya sempat juga dikasih lihat laporan otopsinya. Dan memang ya karena ada obat itu gitu meninggalnya. Kan ada banyak sekali pertanyaan kan. Apalagi kan Marilyn Monroe ini dia terlibat sama berbagai orang-orang yang penting. Iya benar. Tapi kalau ngeliat hasil otopsi gitu dok, maksudnya kan yang bisa ngeliat cuma dokter dong pasti. Maksudnya nggak akan boleh, hasil otopsi nggak akan boleh disebarkan ke publik kan dok? Nggak. Jadi nggak akan mungkin klik gitu, nggak mungkin ya? Nggak. Jadi selalu dikasih tahu sama teman-teman saya, hati-hati. Gitu. Oh iya, makanya ada kode etiknya untuk tidak menyebarkan nama gitu ya dok ya. Walaupun dalam video-video YouTube ya dok. Kalau untuk orang awam dok, yang mau kayak melihat forensik yang benar-benar yang mendeskripsikan paling real, ada nggak dok?
yang pernah dokter nonton misalnya? Oke, kalau misalkan film ya. Iya, film Kalau atau buku. film mungkin yang paling mendekati tapi walaupun nggak secanggih teknologinya CSI. CSI. Ya, itu alurnya ya udah oke lah bener gitu. Tapi kalau dengan hasil labnya segitunya ya belum Oh iya dok. belum secanggih itu, nggak dalam hitungan menit langsung Iya, iya. hasil keluar gitu. Nah itu dok, ini last question deh dok. Aku penasaran apakah teknologi forensik di Indonesia itu udah advance? Udah Saya sejauh bilang, mana ya dok? sudah cukup sangat advance, terutama di bagian DNA. Oh iya dok. Ya, Bentuknya apa dok? Biasanya kayak mesin atau misalnya kalau sekarang kan banyak AI gitu. Apakah ada penggunaan AI juga yang bisa membantu forensik atau enggak? kalau sekarang itu kok DNA lebih ke apa saja yang bisa dibaca dari DNA, informasi apa aja yang bisa didapatkan dari situ. Itu udah ada, kita maksudnya udah punya alat itu ya dok? Sudah Alat ada canggih. ahlinya ya. Ada alat lain nggak dok yang mungkin kita harusnya punya deh misalnya? Kalau sekarang ini yang saya lihat kok di beberapa center forensik sudah memadai. Oh, udah memadai ya dok? Ya, itu udah sangat-sangat membantu. Forensik Indonesia. Oh gitu. Tapi tetap ya dok, walaupun udah advance, tapi nggak mungkin hitungan menit keluar. Nggak mungkin hasilnya. Itu kan kalau di TV itu spam persingkat durasinya aja. Iya benar. Jadi tetap butuh waktu. Mungkin berapa hari dok biasanya? Kalau kayak gitu berapa hari sih? Macam-macam. Ada yang 1 minggu, ada yang masih 1 bulan, tergantung pemeriksaannya apa. Oh gitu. Oke. Terima kasih dokter udah mau sharing-sharing. Aku banyak dapat ilmu. Semoga juga teman-teman yang nonton dapat ilmu, baik itu forensik, baik itu juga dari experience dari dokter Stefani sendiri. Terima kasih dokter. Nanti hati-hati kalau mau pulang ke Jogja dok. Ya, terima kasih. Dan semoga lancar terus urusan-urusannya di sini Amin, ya. dan di Jogja. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi kita. Iya, amin. Terima kasih ya dokter. Ya, terima kasih juga teman-teman udah nonton. Silakan like, komen dan juga subscribe. Terima kasih.